Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Habibis Tumeang dengan NIM 18040354. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana jaringan distribusi dalam rantai pasok dalam memenuhi tugas mata kuliah manajemen rantai pasok. Pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa hal, di antaranya bagaimana peran distribusi dalam rantai pasok. Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi desain jaringan distribusi. Dan yang ketiga, pilihan desain jaringan distribusi. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana peran distribusi dalam rantai pasok. Yang pertama, distribusi adalah bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk memindahkan dan menyimpan produk dari tahap supplier ke tahap konsumen dalam sebuah rantai pasokan. Yang kedua, distribusi berdampak pada cost dan pengalaman konsumen sehingga mempengaruhi profitabilitas. Yang ketiga, pilihan jaringan distribusi mempengaruhi tujuan rantai pasokan dari low cost ke high responsiveness. Nah, selanjutnya bagaimana dan apa faktor yang mempengaruhi desain jaringan distribusi? Nah, ada dua dimensi yang paling mempengaruhi performa jaringan distribusi. Yang pertama, customer value atau kebutuhan konsumen yang dipenuhi. Dan yang kedua, cost untuk memenuhi kebutuhan itu ataupun yang disebut cost of customer need. Nah, walaupun nilai-nilai pengguna dapat disebabkan oleh banyak faktor terkait dengan jaringan distribusi, faktor-faktor utamanya terdiri dari 7 macam. Seperti yang pertama, response time. Nah, response time itu merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mendapatkan barang yang dipesan. Selanjutnya yang kedua, product variety, yaitu keberagaman jenis produk yang ditawarkan oleh jaringan distribusi. Selanjutnya yang ketiga, product availability, yaitu peluang atau kemungkinan pengguna untuk mendapatkan barang ketika pengguna atau pelanggan memesan barang. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan barang. Selanjutnya, customer experience. Ini merupakan kemudahan dan kenyamanan pengguna atau pelanggan di dalam melakukan pemesanan hingga mendapatkan barangnya. Hal ini berkaitan erat dengan pengalaman pengguna. Selanjutnya, time to market, yaitu waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam menghasilkan produk baru dan ditawarkan kepada pengguna. Selanjutnya, order visibility, yaitu kemampuan pengguna atau pelanggan dalam memantau pesanan mereka, mulai dari proses pemesanan, pengiriman barang, hingga penerimaan barang. Dan yang terakhir adalah returnability, yaitu kemudahan pengguna atau pelanggan untuk mengembalikan barang pemesanan apabila pengguna tidak puas dengan barang yang diterima, dan bagaimana kemampuan perusahaan dalam menangani pengembalian barang tersebut. Terkait dengan respon time, perusahaan yang mempunyai target di mana pasar tersebut dapat mentoleransi respon time yang besar, maka fasilitas perusahaan cukup di beberapa lokasi saja, walaupun cukup jauh dari pengguna, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kapasitas fasilitas yang ada. Sebaliknya, apabila target pasar perusahaan tersebut sangat sensitif dengan respon time, maka perusahaan harus membuat fasilitas di banyak lokasi dan berlokasi di dekat pelanggan,
Seperti yang kita lihat di gambar berikut. Nah, perubahan desain jaringan distribusi akan mengakibatkan perubahan biaya yang terjadi pada persediaan barang, transportasi, fasilitas, dan informasi. Kalau kita perhatikan, perubahan desain jaringan distribusi akan berdampak pada 4 dari 6 penggerak jaringan rantai supply. Untuk penggerak lainnya, sourcing dan bridging juga akan terpengaruh, walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar. Lalu, bagaimana keterkaitan antara perubahan desain jaringan distribusi akan berdampak kepada biaya persediaan, biaya transportasi, biaya fasilitas, dan biaya informasi? Nah, pada gambar ini kita lihat bahwa pada sesi transportasi, biaya transportasi dipengaruhi oleh inbound transportation cost dan outbound transportation cost, di mana inbound transportation cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk membawa barang ke dalam fasilitas, sedangkan outbound transportation cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk membawa barang keluar fasilitas. Selanjutnya, pada sisi persediaan barang, biaya persediaan dipengaruhi oleh kebutuhan persediaan barang itu sendiri. Semakin besar kebutuhan persediaan barang, maka akan semakin besar biaya persediaan barang yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian pada sisi fasilitas, biaya fasilitas akan turun apabila jumlah fasilitasnya juga berkurang. Sama seperti gambar yang telah tertera bahwa biaya fasilitas akan turun apabila biaya jumlah fasilitasnya juga berkurang. Nah, kemudian biaya logistik. Biaya total logistik adalah jumlah total biaya yang ada pada biaya persediaan barang, biaya transportasi, dan biaya fasilitas di dalam jaringan rantai supply. Nah, dari gambar yang tertera, dapat dilihat bahwa dengan semakin banyaknya fasilitas, maka akan menurunkan respon time jaringan distribusi. Tetapi, yang menarik adalah hubungan antara respon time dengan biaya total logistik, di mana bisa terjadi kemungkinan bahwa biaya total logistik besar, tetapi respon time-nya juga melambat. Oleh karena itu, manajemen harus mencari tahu di mana titik optimal antara biaya total logistik dan respon time. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa pilihan desain jaringan distribusi. Yang pertama, manufaktur storage wide direct shipping. Tipe distribusi ini yaitu produk yang dihasilkan di pabrik langsung dikirimkan kepada konsumen akhir tanpa melewati retailer. Fungsi retailer di sini adalah dengan sebagai penyampai pesan ataupun informasi dari konsumen ke pabrik atau manufaktur, seperti yang digambar. Kemudian yang kedua, manufaktur storage wide direct shipping and in transit merge. Nah, ini contohnya adalah perusahaan Dell. Ketika konsumen memesan PC dari Dell bersamaan dengan pemesanan monitor dari Sony, kedua produk tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di hub, lalu kemudian dilakukan agresi, dan setelah itu dikirimkan kepada konsumen. Yang ketiga, distributor storage wide carrier delivery. Nah, dari tipe ini keuntungan dapat kita distribusikan adalah dibandingkan dengan manufaktur storage untuk biaya transportasi lebih murah, tingkat responsif terhadap konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan manufaktur storage. Akan tetapi kelemahannya adalah biaya untuk inventory produk. Kemudian selanjutnya distributor storage wide
last mile delivery. Last mile delivery maksudnya adalah mengirimkan produk ke rumah-rumah konsumen menggunakan paket-paket. Keuntungan dengan tipe distribusi ini adalah untuk permasalahan responsif sangat bagus. Hal ini dikarenakan distributor storage ditempatkan di tempat-tempat yang dekat dengan konsumen. Kemudian yang terakhir, manufaktur or distributor storage with customer pickup. Pada tipe ini, inventory disimpan di pabrik, tetapi konsumen memberikan order secara online atau dengan komunikasi telepon, dan nantinya akan ada yang mengambil pesanan tersebut di tempat pengambilan pemesanan tertentu. Kelebihan dari tipe ini adalah biaya transportasi yang tidak terlalu mahal. Kekurangannya adalah ketika nantinya perusahaan akan menambah suatu tempat customer pickup, maka akan menyebabkan biaya fasilitas yang tinggi. Oke, baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya yang berjudul Jaringan Distribusi dalam Rantai Pasok. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.